Alright, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai FTX, aset kripto yang dibekukan ya teman-teman. Karena crash kali ini terjadi itu banyak yang menyalahkan FTX ya, gara-gara dia tidak bisa melayani konsumennya atau melayani withdraw di exchange-nya mereka ya teman-teman. Dan di kesempatan ini juga kita akan berbicara beberapa informasi yang positif ya di menjelang akhir pekan ini ya teman-teman. Itu ada datang dari CPI, kemudian juga kita berbicara mengenai kelanjutan dari nasib FTX tersebut, dan terakhir kita juga akan berbicara di sini mengenai Chainlink yang menawarkan solusi ini untuk para exchange teman-teman. Dan solusi tersebut dikatakan sebagai solusi yang out of the box ya dari Chainlink. Dan untuk yang pertama kita kali ini ya, ini datang dari CPI Amerika. Jadi untuk consumer price index-nya itu positif teman-teman, sehingga ini menyebabkan harga emas ini stabil, kemudian ini berada pada posisi terbaik ya semenjak di bulan Februari. Dan karena CPI ini positif ya teman-teman ya, sekarang ini untuk inflasi itu, ini dari CNN ya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa inflasi ini sudah mulai melemah, kemudian stok juga saham-saham yang lain juga sudah pada naik sekarang ini. Dan apakah ini merupakan peak dari inflasi ya? Ini mereka sudah mulai bertanya-tanya nih, apakah ini sudah jadi puncak, kemudian setelah ini akan ada penurunan ini untuk inflasi. Karena jika kita melihat CPI yang positif kali ini ya teman-teman, ini memberi tanda kepada The Fed ini, karena The Fed kemungkinan akan mengeluarkan suku bunganya nanti itu only half percentage point for next month. Jadi sekitar 0,5 di bulan depan. Dan seperti yang saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya, bahwa setelah 0,75 yang sekarang ini, itu The Fed akan seterusnya kedua suku bunga berikutnya itu mereka akan hantam 0,5 saja. Itu skenarionya teman-teman. Dan apakah ini akan terus bertahan sampai nanti ketika dia mengeluarkan suku bunga yang berikutnya? Saya berharap semoga skenario ini yang terjadi ya teman-teman, supaya kita bisa nafas lah di sini untuk Bitcoin, karena penurunan sampai 15.000 dolar itu juga lumayan kejam kemarin itu. Dan untuk FTX sendiri ya, itu sudah mulai dibekukan teman-teman. Bahkan mungkin sudah ya dibekukan, dan dia di sini itu dari Bahama Securities Regulator freeze FTX assets. Karena kantor utamanya si FTX ini kan ada di Bahama, jadi dia ini sudah dibekukan nih semua asetnya oleh regulator yang ada di sana. Dan ini merupakan pertanda yang sangat jelek sekali ya untuk market kripto, terutama para investor yang punya aset, punya dana di FTX ini teman-teman. This is no good. Karena jangankan dengan kejadian seperti ini, ada berita miring saja ini tentang salah satu exchange, itu kebanyakan investor itu panik teman-teman. Apalagi ini sudah terjadi sampai separah ini. Dan di Bahama ini ya, untuk SCB di sini, Security Commission of the Bahamas ini ya, mereka sudah melarang untuk mengeluarkan dana dari FTX yang ada di sana itu teman-teman. Dan ini bad ini untuk para investor. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih lanjut ya, masih berkaitan dengan FTX, ini dari Captain Crypto 707, BlockFi ini tamat gara-gara FTX. Jadi coba kita lihat seperti apa dia di sini. Ini dari Cointelegraph juga ya. BlockFi ini melakukan limit platform activity ya. Jadi dia mulai mengurangi aktivitas di platformnya dia, bahkan di sini teman-teman dia juga ikut seperti FTX itu menutup penarikan withdrawals itu di halt oleh dia ini. Dan ada satu hal yang menarik di sini yang ditulis oleh salah satu akun yang di sini dari Meet Kevin di sini teman-teman ya. Dia katakan bahwa 11 jam sebelumnya untuk penarikan itu masih bisa normal dan beroperasi secara normal lah untuk BlockFi ini teman-teman. Tetapi apa yang terjadi setelah 11 jam ini, dia katakan ini normal, kemudian 11 jam kemudian, di tanggal yang sama, tanggal 10 kemarin, dia mengumumkan ini, BlockFi ini, bahwa dia tidak bisa melayani atau ditunda sementara penarikan tersebut teman-teman. Dan menurut BlockFi, dana yang mereka punya ya, atau mereka pegang itu sekitar 400 juta dolar itu tidak berkaitan dengan liquidity crunch yang terjadi di FTX tersebut teman-teman. Seperti kata mereka di sini, 400 juta dolar itu ya, itu kredit dari FTX ini terpisah dia dari
liquidity crunch yang terjadi di FTX tersebut. Tetapi kenyataannya dia sudah menutup lagi penarikannya. Dan apakah dengan begini semakin orang-orang ini atau investor ya kehilangan trust kepada exchange atau centralized exchange di sini teman-teman. Dan apakah meskipun CPI sudah bagus, harga sudah bagus, tapi berita mengenai exchange yang bermasalah ini akan sedikit memberi bumbu untuk penurunan ke depannya? Ya, saya kurang tahu akan seperti itu ya. Hanya saja saya berharap semoga exchange ini bisa punya peluang ya, meskipun seperti yang dikatakan oleh si Changpeng Zhao ini tidak bisa diselamatkan katanya dia, sehingga itulah yang membuat si Changpeng Zhao itu tidak jadi membeli FTX tersebut teman-teman ya. Dan bahkan sekarang ini US Justice Department regulators contact Binance on FTX talks. Jadi pihak otoritas dari Amerika ya itu sudah mengkontak Binance ya, mungkin di sini Changpeng Zhao untuk dimintai keterangan ini teman-teman ya. Karena sepertinya si Sam Bankman-Fried itu akan bermasalah secara hukum ini karena banyak sekali orang yang mungkin akan menuntut dan merasa dirugikan akibat kolapsnya FTX ini teman-teman. Dan seandainya dia bisa diselamatkan, entah bagaimana caranya, sepertinya akan agak sulit. Karena dana yang diminta oleh Sam Bankman sebelumnya itu sekitar 9,4 billion itu dianggap terlalu besar dan dianggap terlalu berisiko oleh Changpeng Zhao. Kemudian sekarang ini malah Changpeng Zhao juga sudah dikontak oleh US Justice Department untuk dimintai keterangan. Mungkin dia sedang mencari informasi ataupun detail ya mengenai kejadian ini, karena ini kan menyangkut investor, menyangkut orang-orang yang berinvestasi di FTX tersebut teman-teman. Sedangkan untuk harga BTC saja sekarang ini ya, untuk per sekarang ini nih sore ini $17.267.000 ya teman-teman, dan beberapa koin di sini sudah mulai ada yang bangkit lagi ya. Di sini seperti BNB sudah naik dia dari 270 sekarang sudah 297 bahkan 300-an tadi pagi. Kemudian ada XRP juga sudah ada kenaikan dikit dari penurunannya, dan Cardano juga. Tetapi untuk kejadian yang sekarang ini akibat menurunnya kepercayaan investor ya, di sini ada 80.000 Bitcoin itu keluar dari exchange teman-teman, dan mereka ini pindah ke wallet karena dianggap lebih aman daripada mereka menyimpan asetnya itu di centralized exchange seperti di FTX, di Binance, pokoknya exchange lah. Jadi dianggap bahwa nanti itu tidak aman kalau misalnya mereka mau tarik ditutup kan, atau di halt seperti itu. Tetapi kalau kita simpan di wallet sendiri ya, di cold storage gitu atau ledger seperti itu, ya kita mau ngapa-ngapain aja kan terserah kita, mau kirim ke exchange manapun untuk dijual suatu saat itu kan bisa gampang gitu. Dan kita tidak tergantung lagi kepada exchange di sini teman-teman. Dan kelebihan berikutnya menurut saya, kita tidak lagi lihat portofolio kita di exchange itu naik turun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita yang long, yang tahan sampai beberapa tahun ke depan, kalau simpan di wallet kan di wallet pribadi terutama di sini ledgers, cold wallet seperti itu, kita tidak akan lihat dia naik turunnya. Cuman paling kita lihat di market cap saja atau di CoinGecko seperti itu ya. Dan terakhir di sini saya ingin bahas mengenai Chainlink di sini ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Chainlink ini menawarkan solusi yang dikatakan oleh dia itu sebagai out of the box ya, untuk permasalahan bagi para exchange yang ada di ekosistem kripto ini ya. Jadi Chainlink ini menawarkan proof of reserve. Jadi merupakan layanan untuk mengatasi exchange yang bermasalah ini seperti FTX ya, atau exchange lainnya yang mungkin sudah duluan collapse ya teman-teman. Dan saya masih ingat di 2018 itu ada banyak juga exchange yang collapse, yang tiba-tiba dia hilang. Jadi investornya itu betul-betul ditinggalkan begitu saja tanpa dia bisa menarik lagi asetnya mereka. Dan di sini Chainlink menawarkan proof of reserve ya, yang merupakan semacam aplikasi untuk transparansi data, sehingga para investor itu bisa tahu nih exchange yang tempat dia simpan uang itu berapa sih mereka punya dana cadangan, dana simpanan. Kalau terjadi sesuatu kepada exchange tersebut, mereka bisa langsung take action jauh sebelum itu terjadi. Dan inilah yang ditawarkan oleh si Chainlink di sini, teman-teman. Sehingga nanti itu exchange itu dalam real times-nya itu bisa menampilkan kepada investor atau diaudit secara live oleh investornya, supaya mereka ini kalau saya simpan di sini kan aman gak sih, seperti itu kan. Nah, disinilah Chainlink ini memberikan pelayanannya dia melalui
POR ini ya, proof of reserve ini. Dan bahkan Changpeng Zhao ya di sini berargumen ya, dia mengatakan bahwa seharusnya semua exchange itu sudah menggunakan fitur ini. Kalau katanya dia, untuk Binance sendiri itu sudah membuat semacam transparansi supaya gampang diaudit ya oleh investor terhadap exchange Binance tersebut. Dan ini real time katanya dia. Sehingga menurut saya ya, ini menurut saya lagi-lagi, CZ ini mengutamakan transparansi data ya kepada investornya dia. Dan banyak juga sih di sini yang exchange yang mengatakan bahwa kalau kita pakai proof of reserve system ini bakalan butuh waktu lama ini. Mungkin akan berminggu-minggu lamanya untuk mempersiapkan proof of reserve ini. Dan Chainlink dikatakan di sini ya, ini kan solusi yang out of the box, tinggal kalian implementasikan saja. Dan itu yang dikatakan oleh Chainlink di sini ya, kami sudah mempersiapkannya, ini tinggal kalian pakai saja ini proof of reserve ini. Dan menurut saya juga ya, kelebihan dari transparansi yang ditawarkan oleh Chainlink ini ya teman-teman, karena ada isu ini atau berita ya dari FTX tersebut yang dikatakan bahwa Sam Bankman-Fried ini menggunakan dana nasabah ya atau dana investornya mereka itu 50% untuk mensupport Alameda Research tersebut. Sehingga begitu orang-orang mau tarik dana, Alameda ini kan sudah pakai dana, jadi dari mana lagi mereka akan cari uang. Dan tiba-tiba aja entah mengapa dari mana ini para investor rata-rata kompak pengen tarik uang dari sana. Jadi jangan-jangan mereka sudah mengendus, ini ada permainan di belakang ini. Jadi ada penyalahgunaan dana dari investor yang dilakukan oleh si Sam Bankman-Fried tersebut teman-teman. Dan menurut saya itu sangat tidak transparan atau sangat merugikan investor jika itu terus terjadi di exchange-exchange yang lainnya ke depannya. Sehingga menurut saya proof of reserve yang ditawarkan oleh si Chainlink ini barangkali bisa menjadi salah satu solusi ya untuk exchange ke depannya. Dan teman-teman yang mungkin punya simpanan banyak aset kripto ya, silakan juga disimpan juga sebagian ya di wallet, di cold storage seperti itu supaya kita lebih aman lah investasi long term kita ya. Sedangkan untuk tutorial bagaimana menyimpan ke cold storage itu sudah banyak sekali di YouTube ya, tinggal dipelajari saja di sana, udah banyak yang membuat tutorialnya, caranya dari awal sampai selesai. Dan kesimpulan saya di sini, dengan positifnya data CPI, kemudian dengan kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga di beberapa bulan ke depan atau di 2 suku bunga ke depan ini, saya kira itu merupakan pertanda positif untuk market dan semoga skenario tersebut bisa berjalan teman-teman ya. Baik, sekian video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.